Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan kamu mendengarkan. Hai, jumpa lagi sama aku Rima, dan pada topik kali ini aku akan membahas tentang mengapa aku gampang sedih dan takut. Salam taat kami padamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam rindu kami padamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam cinta kami padamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai manusia biasa, rasa takut dan sedih adalah hal yang biasa. Sebenarnya dengan ragam variannya, yaitu marah, kesal, jengkel, kecewa, benci, muak, dan sebagainya pada dasarnya adalah mengindikasikan bahwa sifat kodrati kita, yaitu sifat manusia. Dan pada dasarnya itu adalah alamiah, naluriah, dan manusiawi. Sebab itulah rasa takut dan sedih adalah rasa yang wajar, lazim, bahkan normal. Bahkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-21 telah mentestimonikan sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah lagi kikir. Apalagi ia ditimpa kesusahan, maka ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Namun demikian, pada konteks berikutnya, sebagai manusia yang wajar, alamiahnya cita-cita terbesar kita dalam hidup ini adalah meraih kebahagiaan atau berbahagia. Hidup yang gagal berbahagia adalah hidup yang tak layak dihuni dengan tenang. Tapi ingat, kita adalah insan atau manusia adalah satu hal, dan insan kamil atau manusia yang sempurna, dan manusia yang sempurna adalah manusia yang berbahagia. Al-Quran sendiri yang sudah memberikan petunjuk-petunjuk terbaik telah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan ikrar tersebut, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula rasa sedih. Mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Kemudian pada Quran Surat Yunus ayat 62-64 juga menjelaskan, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah itu tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang telah beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Bagi mereka, kabar gembira dalam kehidupan di dunia ini dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa aku gampang takut dan sedih? Hawa nafsu, itulah kata kuncinya. Sebab kekecewaan adalah tidak sesuainya kenyataan dengan impian dan harapan kita. Sekali lagi, jika kamu memendam kecewa, itu manusiawi, alamiah, wajar. Tetapi itu lalu kuncinya. Jika rasa sedih dan kecewamu atas kejadian yang tak sesuai harapanmu kini membuat kamu terus didera kecewa, sedih, bahkan marah dan benci, berlarut-larut, menahun, itulah cermin kekelaman hawa nafsu yang menguasaimu. Iya, kelam, legam, gulita, jelaga, dan sangat pekat. Rasa kecewa, sedih,
marah dan benci yang bertahta di hatimu sungguh merusak mood sendiri. Bahkan hidupmu sendiri secara keseluruhan. Makan minum jadi tidak enak, tidur kurang lelap, kemana-mana juga teringat, kerja terusik dan sebagainya. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup tenang dan bahagia di tengah deraan psikis begitu rupa? Dan konyolnya lagi, bagaimana logisnya kamu bersengaja menyiksa dirimu sendiri, mengeruhkan hatimu sendiri, merusak kehidupanmu sendiri, dan menjerembabkan otentisitasmu untuk berbahagia? Kamu tahu itu konyol, tidak rasional, bahkan loser. Tetapi, mengapa kamu masih terus mendekaminya bertahun dan menahun pula? Aneh sekali bukan? Ya, aneh betul. Inilah cara kerja hawa nafsu dalam merusak mutu hidup kita, jalan dan rumah kebahagiaan kita sendiri. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa menyeru kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang telah dirahmati oleh Tuhanku. Sesuai dengan Quran Surat Yusuf ayat 53. Ketahuilah bahwa hawa nafsu tidak bisa dihilangkan dari diri manusia. Ia given, bersifat inherent, sepaket dengan eksistensi kita. Seperti kita diberi Allah karunia akal sekaligus karunia hawa nafsu. Hawa nafsu yang berkarakter menyeru kepada keburukan-keburukan disematkannya pada diri kita sepaket dengan akal sehat. Dan hati nurani yang berkarakter menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Semata untuk membuat semua kita berada pada trek tujuan penciptaan ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu yang artinya untuk menguji kalian semua siapakah di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Kemudian Quran Surat Al-Maidah ayat 48 juga menjelaskan, liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat. Yang artinya untuk menguji kalian terhadap segala apa yang telah diberikan kepada kalian. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Dan satu lagi, tersebab manusia disemati hawa nafsu inilah, maka dikatakan bahwa siapa yang bisa tampil sebagai orang beriman dan berbuat baik, ahsanu amala, maka derajatnya lebih mulia daripada malaikat yang tak diberikan hawa nafsu sebagai batu ujiannya. Ayyukum ahsanu amala dan fastabiqul khairat inilah kata kunci indikator yang membedakan dengan hakiki mana manusia yang hawa nafsunya telah dirahmati Allah dengan mana manusia yang hawa nafsunya tidak berderajat begitu atau bahkan menunggangi dan mengendalikan sepak terjang dirinya. Memang harus kita akui bersama dengan rendah hati betapa usaha untuk mengubah posisi ekspresi hawa nafsu dari yang berkeburukan atau belum dirahmatinya menuju kepada yang berkebaikan atau dirahmatinya bukanlah perkara ringan. Ia berat, sungguh amat berat. Ia membutuhkan hasanah ilmu, pula riyadhah, durasi waktu, dan tentu saja karunia-Nya. Profesor Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya memberikan ungkapan yang menyenangkan dan menenangkan hati kita. Adanya gelisah, rasa sedih, dan takut pada hati manusia merupakan hal yang wajar dan alamiah. Akan tetapi, janganlah kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut. Ya, tepat sekali. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Dan kamu harus memperjuangkan dirimu untuk
tidak terus berlarut-larut terseret dalam pusaran kesedihan dan ketakutan dengan berbagai ragam variannya. Semakin kamu bisa memangkas durasi marah, kesal, kecewa, sedih, takut, tersinggung, dan sebagainya, maka durasi kamu tak bahagia akan menjadi semakin pendek pula. Dan tentu ini adalah hal yang rasional yang seyogianya ditapaki demi segera menyalanya tungku kebahagiaan. Sebaliknya, semakin kamu membiarkan dirimu berlarut-larut di situ, maka semakin deraslah arus nistapa yang kini masyhur dilabeli mental disorder yang kamu tanggung. Dan ini adalah hal yang tak wajar untuk terus dipertahankan. Kini saatnya bagimu untuk membuka hati dan pikiran kepada pilar-pilar spiritualitas. Pertama, pintu keimanan. Kedua, keteguhan tauhid. Ketiga, hasanah ilmu. Keempat, ketakwaan. Kelima, riyadhah, yaitu amaliyah dan tirakat. Keenam, berbuat baik kepada siapapun. Mari arungi pelan-pelan dengan penuh sabar. Sekali lagi, bersabarlah, bersabarlah. Sekian pengantar singkat untuk episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.